Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ali Sunardi di soal dan jawaban kompetensi teknis P3K terbaru bagian kelima. Di sini ada soal, pagi ini Bu Agni mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didik jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 peserta didik tidak mencapai KKM, yang harus dilakukan Bu Agni adalah A. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. B. Memberikan remedial dengan mengelompokkan semua peserta didik yang tidak tuntas KKM. C. Pembelajaran klasikal untuk semua peserta didik karena ketuntasan minimum kelas belum terpenuhi. D. Melanjutkan pembelajaran karena persentase ketuntasan di atas 85%. E. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama. Ini dari 32 hanya 3 ya. Baik, di sini kita persentasekan bahwa persen peserta pelaksanaan remedial 3 kali 100%. Ini 32 ya. Jadi untuk 0 sampai 20% pembimbingan individu, 20 sampai 50% pembimbingan kelompok, 50 sampai 100% pembelajaran ulang klasikal. Jadi hanya 3 ya. Jadi dari 3 dari 32 itu 9%, jadi pembimbingan individu saja. Jadi kesimpulan Bu Agni harus melakukan remedial dengan pembimbingan individu kepada 3 peserta tersebut. Jadi jawabannya adalah A ya. Nomor 42 ya. Perhatikan kegiatan berikut ini. Di sini ada urutan langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial adalah langkah-langkah kegiatan remedial adalah 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar. 2. Menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian merencanakan remedial. Dalam merencanakan remedial itu merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran, menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan, memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa, merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial, menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. 4. Melakukan kegiatan remedial. 5. Menilai kegiatan remedial. Jadi yang pertama itu melakukan diagnosis kesulitan belajar ya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua menemukan penyebab kesulitan. Yang ketiga merumuskan, yang keempat adalah menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi. Selanjutnya memilih dan merancang kegiatan remedial. Lalu merencanakan waktu yang diperlukan. Menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian yang mengatur tingkat keberhasilan siswa. Melaksanakan kegiatan remedial. Dan yang terakhir menilai kegiatan remedial. Bu Pera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning. Disleksia bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Disgrafia, kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Diskalkusia, kondisi di mana seseorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Auditory and Visual Processing Disorder, sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan.
Nonverbal learning disability, kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Jadi di sini jawabannya adalah disgrafia, jadi tidak bisa membaca ya. Selanjutnya, Bu Kasih adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada dua peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah didiagnosa, ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf, dalam kata, atau membuat kalimat. Ini pilihannya hampir sama dengan soal sebelumnya. Jawabannya adalah disgrafia. Kesulitan menulis berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap ya. Pak Dadang adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada dua peserta didik yang selalu mendapatkan nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami dua peserta didik Pak Dadang disebut, sini ada diskalkulia. Kondisi di mana seseorang anak memiliki kesulitan memecahkan konsep matematika dan mengalami kesulitan mengenai konsep-konsep matematika dasar ya. Selanjutnya, hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia adalah A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. B. Menjiplak dan menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan saat terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. C. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, kalau huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menulis huruf utama dan garis sambungnya. D. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. E. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Jawabannya di sini kita bisa baca dulu yang harus dilakukan guru untuk peserta didik disleksia. Melakukan latihan membaca secara rutin, buat pelajaran lebih menarik, menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, memberi anak waktu untuk beristirahat. Jawabannya adalah A ya. Nomor selanjutnya, permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca, kecuali bermain kata, membaca buku bersama, menyajikan gambar huruf pada angka, menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Jawabannya di sini untuk menangani disleksia ya. Pertama, bermain kata. Anda bisa mengajak si kecil bermain kata yang berhubungan satu sama lain. Awali dengan pemilihan kata-kata yang mudah diucapkan dan bisa dikombinasikan dengan aktivitas lain. Yang kedua, mencari gambar dan susun dengan huruf blok. Sebagai contoh, minta anak untuk menemukan gambar gajah, lalu lanjutkan dengan menyusun huruf-huruf pembentuk kata gajah. D. Membaca buku bersama. Anak dengan disleksia tidak menyukai kegiatan membaca. Jadi jawabannya adalah permainan menjiplak huruf ya, kecuali ya. Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut dengan gangguan A. Diskalkulia, disleksia, disgrafia, auditory and visual processing disorder, nonverbal learning. Jawabannya adalah disgrafia. Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu Anto. Hasil identifikasi adalah sebagai berikut. Huruf yang sama seringkali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah. Mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil, bentuk maupun ukuran huruf dan tulisan tidak proporsional, kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas, tetapi kesulitan menyentuh contoh tulisan yang sudah ada. Tindakan yang harus dilakukan Pak Lenin adalah A. Meningkatkan frekuensi membaca rutin. B. Melatih peserta didik dengan permainan angka menggunakan media gadget. C. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. D. Menggambar huruf balok pada poster sederhana. E. Melatih anak dengan bermain tebak kata. Ciri-ciri di atas merupakan gangguan disgrafia.
Hal yang dapat dilakukan adalah melatih untuk memegang pensil atau pulpen dengan benar, mengatur posisi duduk dan jarak mata dengan buku, gunakan pensil grip atau pensil segitiga, dan melatih untuk mencoret-coret secara tepat. Dua, menyiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menilai setiap huruf. Tiga, metode menulis huruf balok. Ini dilakukan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. Anak kemudian diberi lembar yang berisikan huruf untuk ditulis ulang atau dijiplak yang secara berurutan ketebalan dan huruf yang harus dijiplak dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik. Yang keempat, metode menulis bersambung. Metode ini dilakukan dengan cara setiap kata ditulis dalam huruf balok. Lalu, huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menulis huruf utama dan garis sambungnya. Di sini jawabannya adalah melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. Terakhir, perhatikan langkah-langkah berikut. Peserta didik dilatih memegang pensil, pulpen dengan benar. 2. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar dan cara menulisnya. 3. Peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik untuk ditulis ulang bentuknya. 4. Latihan mencoret bebas seperti garis tegak miring yang mendatar. 5. Mencoba menulis huruf utama dan garis sambung. 6. Menjiplak tulisan secara tipis. 7. Setiap kata ditulis dengan huruf balok. Lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis yang menggunakan pensil warna. Langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis adalah, ya, ini nomor 1, lalu nomor 4, lalu nomor 6 menjiplak tulisan secara tipis, lalu 2 menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. Lalu peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, dan yang terakhir mencoba menulis huruf utama dan garis sambung. Itu saja mungkin soal yang mungkin keluar dalam tes P3K pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.